Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultani. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah sampai ajal kematian datang sebelum menjadi muslim yang sesungguhnya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an perintahnya sangat banyak sekali, menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu memang harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sering khatib ulang-ulang bahwa sesungguhnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan milik orang tertentu dalam Islam. Bertakwa itu bukan milik Pak Kiai saja. Bertakwa itu bukan milik ustadz saja. Bukan milik orang alim saja. Tapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah harus dimiliki oleh setiap yang mengaku muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ada namanya takwa minimal, yaitu meyakini rukun iman dan mengamalkan yang namanya rukun Islam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, termasuk yang harus dimiliki oleh setiap muslim adalah harus konsisten, harus komitmen, dan tidak boleh mengkhianati kesepakatan. Itu juga ayatnya sangat banyak dalam Al-Quran, termasuk disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 91, 92, bahkan 93. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan jangan kalian mengkhianati kesepakatan yang telah kalian buat bersama-sama, sementara Allah tahu apa yang telah terjadi di antara kalian tentang kesepakatan itu, dan Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah. Jangan kalian mengkhianati kesepakatan di antara sesama manusia karena menganggap bahwa kalian memiliki kekuatan lebih dari pihak yang telah melakukan kesepakatan. Seperti ibaratnya seorang wanita yang telah membuat tenunan kain dengan sangat rapi. Sudah rapi tenunannya gara-gara kesepakatan yang telah terjadi di antara mereka. Tapi kemudian wanita itu kembali mengurai benang-benang kain yang telah ditenun dengan rapi. Gara-gara
Lanjutan ayatnya, gara-gara kalian menganggap lebih kuat, lebih hebat, dan punya kesempatan untuk mengkhianati perjanjian tersebut. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalkan kota Mekah, karena banyak mendapat intimidasi, tuduhan yang macam-macam. Padahal orang Quraisy sendiri mengakui dengan seyakin-yakinnya 100%, dan itu banyak bukti-bukti dan contoh-contoh konkretnya dalam kehidupan. Bahkan tatkala ada seorang tokoh Quraisy diancam oleh Rasulullah akan mati terbunuh di luar Mekah, Abu Lahab, tokoh Quraisy yang luar biasa posisinya dan paling membenci Rasulullah, paling membuat lontaran dan fitnah terhadap Rasulullah bahwa Rasulullah itu adalah pembohong. Tapi tatkala Rasulullah berkata kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, suatu ketika kamu akan mati terbunuh di luar kota Mekah." Dan semenjak kata-kata itu didengarkan oleh Abu Lahab, dia tidak pernah mau meninggalkan kota Mekah, karena yakin dengan seyakin-yakinnya 100% bahwa apa yang dikatakan oleh seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kebenaran mutlak. Lalu kenapa dia menentang dakwah Rasulullah? Kesombongan, ketakaburan, itu judulnya. Rasulullah kemudian meninggalkan kota Mekah, pergi ke Madinah. Dan di Madinah Rasulullah membangun sebuah negeri bersama-sama, memproklamasikan, mengumumkan berdirinya sebuah negara baru di mana rakyatnya terdiri dari kaum muslimin dari Mekah yang hijrah dan kaum muslimin penduduk asli Madinah dikenal dengan Al-Ansar. Ditambah lagi, bukan cuma penduduk Madinah itu bukan cuma orang Islam saja, bukan cuma Al-Muhajirin dan Al-Ansar saja. Ada penduduk yang lebih duluan ada dari kaum muslimin Al-Muhajirin, yaitu Yahudi Banu Qainuqa, Yahudi Banu Al-Mustalik, dan Yahudi Banu Quraiza. Ditambah lagi dengan orang Arab musyrikin. Itulah warga masyarakat Madinah pada waktu itu yang kemudian sepakat menunjuk Rasulullah Muhammad SAW sebagai kepala negaranya. Akhirnya kemudian Rasulullah membuat kesepakatan bersama dalam bernegara. Kesepakatan bersama dalam bernegara, dan itulah yang dikenal dengan Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah. Dan dari istilah inilah kemudian muncul namanya masyarakat Madani. Masyarakat Madani itu berasal dari masyarakat di mana Rasulullah membangun negeri bersama-sama dengan non-muslim termasuk Yahudi, dengan 3 kelompok besar. Dan Yahudi di Madinah itu adalah konglomerat. Mereka penguasa pasar dan mereka memiliki komunitas yang kuat dan persenjataan yang kuat. Di antara kesepakatan yang dibuat oleh Rasulullah di Madinah bersama orang-orang Yahudi ini adalah bersama-sama semua masyarakat Madinah wajib bersama-sama menjaga keamanan Madinah dari ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam. Itu salah satu kesepakatannya. Selain kesepakatan bersama-sama mengamalkan keyakinan agama, kalau ada yang melanggar maka hukumannya dikembalikan kepada kitab suci masing-masing. Itu diantara perjanjian atau kesepakatan bersama dalam membangun negara baru yang bernama negara Madinah. Kaum muslimin sholat Jumat rahimakumullah, apa yang terjadi kemudian? Ternyata ada pengkhianatan dari 3 kelompok Yahudi ini. Satu-satu mereka berkhianat. Dalam sejarah Islam ada yang dikenal dengan perang Khandaq atau perang Ahzab, di mana Rasulullah terpaksa membentengi diri dengan menggali parit yang menghabiskan energi.
Paritnya itu lebarnya 9 hasta, dalamnya 9 hasta. Jadi kuda terlatih pun tidak bisa loncat. Padahal hanya digali oleh 3.000 prajurit. Luar biasa pengorbanan Rasulullah. Ternyata setelah diselidiki, inisiator dari pengkhianatan hingga terjadi perang Khandaq yang mendatangkan tentara multinasional berjumlah 10.000, dan itu bukan jumlah yang sedikit pada masa itu. Perang Uhud 3 tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya itu cuma 3.000, ini 10.000, bahkan ada riwayat mengatakan 15.000 pasukan mengepung kota Madinah gara-gara pengkhianatan warga Madinah sendiri, yaitu Yahudi Banu Quraisyah. Setelah Rasulullah selidiki, dipastikan bahwa pengkhianatan datang dari Yahudi Banu Quraisyah. Intinya atau ringkasnya kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah memenangkan Rasulullah bersama umat Islam melawan pasukan multinasional tersebut dengan cara, karena mereka juga tidak bisa menyerang, karena mereka dikagetkan dengan taktik perang Rasulullah, yaitu menggali parit, dan itu tidak pernah dikenal sebelumnya oleh pasukan Arab manapun. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah pemimpin pasukan perang yang terlatih, yang hebat. Sekaligus menunjukkan bahwa umat Islam harus memiliki pasukan muslim terlatih yang bisa membela kebenaran kalau seandainya umat Islam diinjak-injak. Datang angin kencang menyebabkan tenda-tenda mereka roboh dan panci-panci mereka tidak ada yang bisa tegak, hingga mereka memutuskan kita kembali saja. Urusan umat Islam adalah dengan Banu Quraisyah, karena Yahudi Banu Quraisyah ini tinggal di Madinah dan pemimpin Madinah adalah Rasulullah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap pengkhianat atau inisiator terjadinya perang Khandaq setelah umat Islam menang? Rasulullah bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya, khususnya tokoh Al-Ansar, penduduk asli Madinah, tentang apa hukuman yang pantas diberikan kepada pengkhianat Banu Quraisyah. Kemudian kesepakatannya adalah semua laki-laki akil balik yang sudah bisa memanggul senjata, hukumannya adalah semuanya dihukum mati. Itu keputusan Rasulullah SAW. Tegas dalam Islam hukuman terhadap pengkhianat kesepakatan dan perjanjian. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, cerita ringkas yang kedua pada zaman Rasulullah. Pada tahun ke-6 Hijriah terjadi kembali kesepakatan antara Rasulullah sebagai pemimpin negara Madinah dengan pemimpin Quraisy, dengan pemimpin negara Mekah, yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah, kesepakatan Hudaybiyah. Ada 10 butir kesepakatan. Poin terpenting adalah, dan kesepakatan ini terjadi dengan pengorbanan yang luar biasa dari umat Islam. Pengorbanan yang luar biasa. Bahkan Rasulullah menangisi kesepakatan itu. Rasulullah tanda tangani kesepakatan itu dengan menangis. Begitu besarnya pengorbanan umat Islam, tapi tidak apa-apa, demi kesepakatan bersama, demi maslahat hidup bernegara, hidup bermasyarakat. Dan sahabat-sahabat juga banyak yang menangis. Dan panjang ceritanya kalau dijelaskan. Di antara poinnya adalah, kalau ada warga Mekah masuk Islam, maka tidak boleh diberikan perlindungan, tidak boleh diberikan suaka oleh negara Madinah. Kalaupun dia lari ke Madinah, dia tetap harus tinggal di Mekah, menerima siksaan dan ancaman dari kota Mekah. Dan itu konsekuensinya. Umat Islam di Mekah itu selalu disakiti, dihina, dikucilkan. Dan kalau ada yang masuk Islam tidak boleh lari ke Madinah dan tidak boleh diterima oleh Madinah, harus dipulangin.
Kata Rasulullah, deal. Tetapi sebaliknya, kalau ada penduduk Madinah yang murtad, keluar dari Islam, kemudian lari ke Mekah dan minta suaka, maka Mekah wajib menerimanya. Kata Rasulullah, deal. Tatkala para sahabat protes, ya Rasulullah, kok gitu? Kata Rasulullah, saya hanyalah Rasul Allah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengorbanan yang luar biasa. Tapi kemudian ringkas ceritanya, 3 tahun kemudian ternyata Quraisy, negara Mekah lah yang memulai pengkhianatan terhadap kesepakatan bersama tersebut. Walaupun luar biasa pengorbanan umat Islam yang telah dilakukan, mereka berkhianat. Dan apa yang terjadi setelah itu, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah kemudian tanpa banyak ngomong, tanpa musyawarah, tanpa rapat lagi, tidak ada negosiasi terhadap pengkhianat kesepakatan. Tidak ada pembicaraan ulang terhadap pengkhianat kesepakatan. Itu sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salah paham terhadap sifat Rasulullah yang hanya dikenal pemaaf. Pemaaf kalau dirinya yang diganggu. Tapi kalau Islam yang diganggu, bukankah setelah penaklukan kota Mekah Rasulullah membuat ultimatum terhadap tokoh-tokoh Quraisy yang selama ini memang luar biasa kejahatannya. Kata Rasulullah, si fulan sambil menyebut nama, eksekusi mati dia. Walaupun dia bergantung di Ka'bah, bunuh dia. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap pengkhianatan perjanjian Hudaybiyah? Rasulullah mempersiapkan 10.000 tentara terlatih dari umat Islam, dari Al-Muhajirin dan Al-Ansar, kemudian dikerahkan ke Mekah dan memerangi Mekah untuk memerdekakan atau menaklukkan kota Mekah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pengkhianatan terhadap kesepakatan bukan urusan main-main. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ratusan tahun sebelum kita mengenal kata Indonesia di Nusantara ini, sudah berdiri dengan tegar dan kokoh kerajaan-kerajaan Islam di banyak wilayah di Nusantara ini. Ada kerajaan Islam Banten, ada kerajaan Islam Pasundan, ada kerajaan Islam Makassar. Mereka adalah kerajaan yang kokoh dan tegar karena punya huruf aksara sendiri dan punya mata uang sendiri dan punya pasukan militer. Sebagai gambaran, dulu waktu kerajaan itu kuat, kerajaan adik kuasa terkuat, pasukan lautnya adalah Portugal, dan itu pernah menyerang kerajaan Islam Aceh. Kerajaan Islam Aceh dibantu oleh kerajaan Islam, kerajaan marinir. Kerajaan Islam dibantu oleh pasukan laut dari kerajaan Islam Makassar, dan hasilnya perang dimenangkan oleh Aceh. Ini salah satu bukti bahwa kerajaan Islam adalah kerajaan yang kuat, dan mereka lah yang kemudian berjuang dengan harta dan nyawa yang mereka miliki, dengan darah yang mereka miliki. Umat Islam lah yang kemudian berjuang untuk memerdekakan negeri ini dari penjajah kolonial Belanda dan kawan-kawannya. Tapi setelah mereka berhasil memerdekakan Indonesia, mereka itu tidak meminta kerajaan Islam itu dikembalikan, padahal mereka punya hak. Mereka umat Islam, kerajaan-kerajaan Islam tidak minta untuk dikembalikan kerajaan-kerajaan Islam. Mereka kemudian sepakat membangun sebuah negeri baru bernama Indonesia dengan membuat kesepakatan bersama namanya Pancasila. Kalau seandainya kemudian kesepakatan bersama ini setelah melalui pengorbanan yang luar biasa diotak-atik atau dikhianati, maka wajarlah kalau kemudian umat Islam bersifat tegas. Dan itu adalah telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang ringkas ini tentang wajibnya kita umat Islam untuk komitmen terhadap kesepakatan bersama dan membela kesepakatan bersama itu mencontoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita sebagai umat Islam wajib untuk mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah yang ringkas ini bisa memberikan wawasan dan meningkatkan nilai dan kualitas ketakwaan kita sebagai umat Islam yang hidup dalam komunitas di sebuah masyarakat, dalam bingkai sebuah negeri yang kita kenal dengan NKRI. Mudah-mudahan kita bisa bertambah wawasannya dan bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu samii'un qaribun mujibud da'wat.